Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini kita akan membahas pemanfaatan runut balik atau backtracking dalam menyelesaikan persoalan sum of subset. Dalam persoalan sum of subset, kita diberi n buah bobot atau weight berupa bilangan positif integer ya, yang berbeda yaitu W1, W2 hingga Wn, dan sebuah bilangan bulat positif. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan semua himpunan bagian dari sejumlah n buah bobot tadi yang jumlahnya sama dengan m. Misalnya, kita punya n sama dengan 4 dengan masing-masing bobotnya adalah 11, 13, 24, dan 7. Kemudian, jumlah yang ingin dicari adalah 31. Maka, kita ingin mengetahui di antara keempat buah nilai bobot tersebut, himpunan bagian yang mana yang bisa menghasilkan jumlahnya sama dengan 31. Maka solusinya adalah himpunan bagian yang pertama 11, 13, dan 7. Kemudian himpunan bagian yang kedua adalah 24 dan 7. Nah, perlu dicatat di sini bahwa untuk persoalan sum of subset ini bisa saja tidak ada solusinya, karena ketika dicari himpunan bagian yang manapun, ternyata jumlahnya tidak ada yang sama dengan M. Mari kita lihat properti umum metode runut balik atau backtrack untuk persoalan sum of subset. Jadi untuk solusi persoalannya, representasinya sama seperti kasus-kasus sebelumnya dalam bentuk tuple ya, atau vektor komponen, yaitu x1 hingga xn, di mana setiap elemen itu kemungkinan nilainya adalah 0 atau 1. Sama seperti persoalan knapsack. 1 ketika bobot x untuk x tersebut bisa dimasukkan sebagai himpunan bagian solusi, 0 jika tidak. Oleh karena itu, pohon ruang statusnya adalah pohon biner dengan lintasan dari akar ke daunnya merupakan himpunan bagian atau subsetnya. Nah, karena nilai yang dimungkinkan hanya 1 atau 0, maka fungsi pembangkit hanya akan mengisikan nilai 1 atau 0, di mana dalam pohon ruang statusnya nanti cabang kiri itu adalah nilai xk sama dengan 1, cabang kanan itu untuk nilai sk sama dengan 0. Nah, sebelum kita mulai melakukan pencarian dengan backtrack, maka kita urutkan dulu semua bobotnya secara menaik dari bobot terkecil hingga terbesar. Kenapa? Karena ini nanti ada pengaruhnya terhadap bounding function atau fungsi pembatas yang akan kita lakukan. Mari kita lihat ilustrasi pohon ruang status sebagai berikut ya. Ini misalnya bobotnya sudah diurutkan dari kecil ke besar. Maka fungsi pembatas atau bounding function itu akan bernilai true ketika pada suatu tahap, ya misalnya ketika saya sudah sampai tahap yang ke K, K-nya sama dengan 2 gitu misalnya ya. Kalau misalnya ternyata sisa dari bobot setelahnya itu setelah dijumlahkan dengan solusi hingga tahap ke K, ternyata tidak pernah bisa mencapai M, berarti simpul tersebut harus dimatikan. Karena apa? Diteruskan ke bawah pun dia tidak akan pernah bisa mencapai jumlah sama dengan M. Oleh karena itu, dia bounding function-nya akan bernilai true kalau hingga tahap ke K dijumlahkan dengan sisa bobot yang ada, dia masih bisa nilainya lebih besar atau sama dengan M. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalnya begini. Ketika saya sudah sampai tahap yang ke K, misalnya K-nya sama dengan 2 gitu ya, untuk kemudian dengan W2 ini sama dengan 11. Berarti kalau misalnya yang pertama diambil, yang kedua juga diambil, berarti kan total bobotnya sekarang sudah 18. 7 ditambah 11. Kalau misalnya saya mencari M sama dengan 20, maka ketika hingga tahap ke K saya jumlahkan dengan satu bobot setelahnya, dalam hal ini adalah 13, jumlahnya sudah lebih besar daripada yang diinginkan, yaitu misalnya M-nya sama dengan 20, berarti jalur tersebut juga tidak akan mengarah ke solusi kan? Oleh karena itu, bounding function-nya baru akan bernilai true kalau hingga tahap ke K
dijumlahkan dengan satu tahap setelahnya, bobot satu tahap setelahnya, nilainya masih lebih kecil atau sama dengan M. Baru boleh kita teruskan untuk memeriksa lintasan selanjutnya. Nah, pemeriksaan yang kedua tadi untuk bounding function itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita mengurutkan bobotnya secara menurun. Karena apa? Kalau menurun dijumlahkan dengan yang berikutnya lebih kecil kan? Maka dua tahap berikutnya bisa lebih kecil lagi nilainya. Sehingga kita akan kesulitan sendiri dalam menentukan bounding function. Oleh karena itu, lebih mudah kita menyelesaikan persoalan sum of subset dengan backtracking ketika kita urutkan semua bobotnya secara menaik dari yang kecil hingga ke besar. Nah, dari penjelasan tadi, maka fungsi pembatas atau bounding function-nya akan bernilai true ketika pertama, bobot hingga tahap ke K ditambahkan dengan sisa bobot yang ada, jumlahnya masih lebih besar sama dengan M. Jadi masih mungkin untuk mencapai M, nilai yang dicari. Kemudian, bounding function juga bernilai true ketika hingga bobot yang ke K itu sudah sama dengan M, atau ketika bobot sampai tahap ke K ditambah satu bobot setelahnya, itu jumlahnya masih lebih kecil atau sama dengan M. Nah, jika fungsi pembatas atau bounding function ini bernilai true, maka bisa kita lanjutkan lintasan tersebut untuk dicari yang berikutnya. Tapi, kalau ternyata bounding function-nya bernilai false, berarti simpul itu dimatikan. Tidak dilanjutkan lintasannya untuk mencari tahap berikutnya. Kita harus backtrack untuk mencari kemungkinan nilai yang lain. Mari kita lihat pemanfaatan algoritma runut balik atau backtracking untuk menyelesaikan persoalan sum of subset. Nah, kita perlu mengenal beberapa istilah. Yang pertama WT yang menyatakan jumlah bobot hingga tahap ke K ketika nilai XI-nya hingga tahap ke K sudah diassign suatu nilai. Kemudian kita juga menggunakan istilah sisa bobot yang menyatakan jumlah bobot yang masih tersisa, yang masih mungkin untuk ditambahkan atau dicari sebagai bagian dari himpunan solusi, ya. Sehingga sisa bobot itu adalah bobot dari K plus 1 sampai ke N. Kemudian kita juga akan menerima masukan, yaitu banyaknya elemen. Kemudian M adalah jumlah yang ingin dicari dari himpunan bagian. Kemudian kita juga perlu total dari W-nya, ya, bobot dari yang pertama hingga yang ke N. Kemudian akan menghasilkan semua himpunan bagian W yang jumlahnya sama dengan M. Jadi secara garis besar, kira-kira sebagai berikut. Kita sudah mengurutkan bobotnya dulu dari kecil ke besar, ya. Itu kemudian kita hitung totalnya dulu. Untuk mengetahui sebetulnya masih ada berapa banyak bobot yang bisa dimasukkan ke dalam himpunan solusi, ya. Oleh karena itu kita perlu tahu totalnya. Karena nanti pertama kali kita akan memanggil prosedur sum of subset mulai dari indeks yang ke 0 dengan bobot hingga tahap ke 0 itu adalah 0 dengan sisa bobot yang masih mungkin untuk ditambahkan sebagai bagian dari himpunan solusi itu adalah totalnya. Itu pertama kali, ya, karena kan belum ada yang ke bawah sehingga sisa bobotnya itu sama dengan total bobot dari elemen yang ada. Oke, lebih detail kita akan membahas sum of subset pada bagian prosedur sum of subset. Nah, untuk fungsi pembatasnya, maka di sini menggunakan nama function promising yang inputnya adalah elemen ke K. Pada saat itu kita sedang memeriksa elemen ke K. Kemudian WT tadi, lalu sisa bobot. Dia akan bernilai true ketika WT ditambahkan sisa bobot yang ada, jumlahnya masih mungkin untuk mencapai M. Jadi dia masih lebih besar sama dengan M. Dan hingga tahap ini jumlahnya sudah sama dengan M, atau ketika ditambahkan satu tahap setelahnya, dia masih lebih kecil atau sama dengan M. Ini bounding function yang akan syarat supaya dia nilainya true nantinya.
Berikut ini adalah salah satu alternatif untuk prosedur sum of subset secara rekursif. Ya, kita lihat inputnya adalah K, tahap yang ke K, WT, bobot hingga tahap yang ke K, dan sisa bobotnya. Kita periksa dulu apakah untuk tahap yang ke K ini bounding functionnya masih true. Kalau iya, berarti kita cek apakah hingga bobot yang ke K ini jumlahnya sudah sama dengan M. Kalau sudah sama, maka kita tuliskan solusinya. Tapi kalau ternyata belum sama, maka kita assign untuk elemen berikutnya itu dengan nilai 1. Kita coba dengan nilai 1 ya. Sehingga kita panggil sum of subset untuk elemen selanjutnya atau tahap selanjutnya dengan bobotnya ditambah dengan bobot elemen selanjutnya, dan sisa bobotnya dikurangi dengan sisa bobot dari elemen selanjutnya. Oke? Karena kan yang bisa dijumlahkan di tahap berikutnya harusnya berkurang lagi. Kemudian kita juga akan mencoba assignment nilai kalau tahap selanjutnya diberi nilai 0. Maka kita panggil juga sum of subset untuk tahap selanjutnya, tapi bobot untuk tahap ke K plus 1-nya tetap. Karena apa? Kan dia tidak dimasukkan ke dalam himpunan bagian. Tapi sisa bobotnya tetap dikurangi dengan yang bobot tahap selanjutnya ya, karena kan sisanya hanya untuk tahap K plus 2 hingga ke N. Tahap K plus 1-nya sudah tidak diikutsertakan lagi. Oke, nah oleh karena itulah, karena kita perlu assignment nilai XK plus 1 sama dengan 1 dan XK plus 1 sama dengan 0, maka ketika kita mulai pertama kali sum of subsetnya, nilainya adalah indeks yang ke 0 dulu. Karena kalau kita mulai dari 1, maka kita tidak akan bisa memberikan assignment nilai untuk X1. Sehingga asumsinya dia pasti akan terbawa. Padahal kan belum tentu. Oleh karena itu kita akan mulai dengan indeksnya mulai dari 0, karena elemen kita itu mulainya dari elemen 1. Kemudian totalnya WT-nya adalah 0, dan sisa bobotnya adalah total. Nah, tolong diperhatikan di sini ya. Kalau misalnya Anda memulai indeks untuk W maupun untuk X-nya mulainya dari indeks yang ke 0 sebagai elemen pertama, maka sum of subset Anda mulai dari minus 1. Parameter pertama dari sum of subset akan mulai dari minus 1 ketika elemen pertama untuk X, elemen pertama untuk W Anda set dengan nilai 0. Untuk implementasi program sum of subset dengan backtracking penyelesaiannya bisa Anda lihat pada salin dia kuliah. Ya. Sekarang kita lihat contoh persoalan sum of subset. Misalnya kita punya N sama dengan 4, dengan M-nya 31, dengan bobotnya, ini kita sudah mengurutkan ya dari kecil ke besar, yaitu 7, 11, 13, dan 24. Maka pohon ruang status untuk seluruh kemungkinannya adalah sebagai berikut. Ini ketika kita menggunakan exhaustive search, semua kemungkinan ini harus diperiksa. Apakah dia melanggar batasan atau tidak? Yang penting kita periksa dulu semua kemungkinan ini. Ya, mirip seperti knapsack, karena solusinya adalah setiap elemen ini akan diambil atau tidak, 1 atau 0, maka kita punya 2 pangkat 4 kemungkinan, yaitu 16. Nah, pencarian solusi dengan backtrack, untuk mengingatkan kembali, ini adalah formula atau syarat untuk membuat bounding functionnya bernilai true. Ya, maka pohon ruang statusnya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat kira-kira proses pemeriksaan untuk bounding functionnya pada tiap tahapan. Oke, pertama ketika kita mulai memanggil ya, maka kita akan assign, karena ini masih promising, maka kita akan panggil XK plus 1 diisi dengan 1, kemudian panggil subset, sum of subset lagi. Itu ya, nanti untuk X1 sama dengan 0 juga akan dipanggil lagi sum of subset. Nah, di sini ternyata 7 ini masih promising. Ya, dia memenuhi 2 syarat yang di atas ini. Maka kita lanjutkan untuk kemudian mengisi X2-nya 1, panggil lagi sum of subset, nanti mengisi lagi X2-nya dengan 0, panggil lagi sum of subset. Untuk X2-nya sama dengan 1,
maka dia juga masih promising-nya sama dengan true. Bounding function-nya masih bernilai true. Maka kita lanjutkan lagi untuk memberi, tapi dia masih belum sama dengan M ya. Karena dia masih belum sama dengan M, maka kita lanjutkan ke K plus 1, yaitu X3. Sama, X3 kita assign 1, untuk kemudian panggil sum of subset, lalu X3 sama dengan 0, lalu panggil sum of subset. Nah, untuk X3 sama dengan 1, ternyata dia masih promising nih sebetulnya. Oke, tapi kemudian kita periksa. WT-nya sudah sama dengan M. M-nya kan 31. Nah, dia totalnya sudah 31. Sehingga di sini kita tampilkan solusinya. Yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Jadi 1, 1, 0. Totalnya sama dengan 31. Oke. Nah, untuk X3 yang sama dengan 0 tadi, ketika diperiksa, ternyata dia kan WT-nya sama dengan 18. Ya, ketika 7 ditambah 11, maka dia WT-nya adalah 18. Namun, kenapa kok dia dibunuh di sini? Berarti bounding function-nya bernilai false. Bounding function yang mana yang membuat dia bernilai false? Yaitu yang kedua ini. Ketika hingga tahap ke K ditambahkan dengan satu bobot setelahnya, yaitu 24, maka nilainya itu sudah lebih besar daripada 31. Oke, oleh karena itu dia tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa, sehingga perlu dibunuh. Mari kita lihat yang berikutnya. Ketika X1 sama dengan 1, kemudian X2-nya sama dengan 0, maka dia masih memenuhi, ya. Bounding function-nya masih true. Kemudian di sini kita lanjut ke X3 sama dengan 1. Nah, di sini WT atau total bobot hingga tahap ke K, tahap yang ketiga adalah 20, ya, 7 ditambah 13. Ketika kita tambahkan dengan satu bobot elemen berikutnya, yaitu 24, totalnya sudah jadi 44. Jadi dia sudah lebih besar daripada M. Karena tidak memenuhi, berarti kita bunuh. Kita lihat untuk yang X3 sama dengan 0. Berarti dia totalnya di sini masih 7 hingga tahap yang ke K. Karena X2 tidak terbawa, X3 juga tidak terbawa. Ketika kita jumlahkan dengan satu elemen setelahnya, bobotnya totalnya masih lebih kecil sama dengan 31. Maka bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang X4 diisi dengan 1. Ketika X4 sama dengan 1, maka dia promising dan WT atau total bobot hingga tahap ke K-nya sudah sama dengan M, sudah sama dengan 31. 7 tambah 24 kan sudah 31. Maka kita tulis solusinya. 1001. 7 ditambah 24 sama dengan 31. Oke, nah kita lihat kemungkinan sudah tidak ada kan K plus 1 lagi, karena kita hanya punya 4 elemen. Kita lihat untuk X4 sama dengan 0, maka dia dimatikan karena tidak ada tahap selanjutnya, sehingga sisa bobotnya ditambahkan dengan 7 tidak akan pernah mencapai M. Kita backtrack untuk mencoba nilai X1 yang sama dengan 0. Ya, untuk X1 sama dengan 0 dia masih promising. Artinya masih ada 11, 13, 24 kan yang bisa kita periksa. Kemudian kita lihat untuk yang X2 sama dengan 1, X2-nya terbawa. Jadi bobotnya 11 itu terbawa. Total bobotnya masih 11, masih bisa untuk dijumlahkan dengan tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, totalnya menjadi 24, 11 ditambah 13. Nah, tapi ketika 24 nanti dijumlahkan dengan elemen berikutnya, dia sudah lebih besar dari M, maka dimatikan. Ya. Hal yang sama ketika untuk yang X3 sama dengan 0. Untuk X3 sama dengan 0 berarti WT-nya hingga tahap itu 11. 11 ketika dijumlahkan dengan 24 sudah lebih besar dari 31. Jadi dimatikan juga. Maka kita backtrack untuk mencoba nilai X2 yang sama dengan 0. Nah, untuk X2 sama dengan 0, dia masih promising karena ketika
dijumlahkan dengan sisa bobot yang ada, dia masih bisa lebih besar sama dengan 31. Dan kalau dia dijumlahkan dengan satu elemen berikutnya, bobotnya juga masih lebih kecil sama dengan M. Jadi dia masih promising. Bounding functionnya true, maka boleh lanjut. Kita lanjutkan ke X3 sama dengan 1. Maka total bobotnya adalah 13. Nah, ketika sampai di 13 ini ternyata dia sudah tidak promising lagi. Karena ketika ditambahkan dengan elemen berikutnya, jumlahnya sudah lebih besar daripada 31. Oke. Sedangkan untuk X3 sama dengan 0, maka yang menyebabkan bounding functionnya bernilai false itu adalah karena untuk alasan yang pertama. 0 ditambahkan dengan sisa bobot yang ada adalah 24. Maka ketika ditambahkan dengan sisa bobot yang ada pun dia tidak akan pernah bisa sampai ke 31. Jadi 0 tambah 24 lebih kecil dari 31. Sehingga nggak perlu diteruskan karena dia sudah pasti tidak akan bisa mencapai 31. Jadi dibunuh juga. Nah, oleh karena itu, solusi dari persoalan sum of subset ini adalah dua ini, yaitu 110 dengan 1001. Semoga dipahami ya prosesnya. Demikianlah pemanfaatan runut balik atau backtracking dalam menyelesaikan persoalan sum of subset. Selamat belajar!